Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam kebajikan. Semoga Anda dalam keadaan sehat. Hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu modul ke-6. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perbandingan ideologi negara. Nah, ini adalah salah satu topik yang cukup menarik juga untuk dibahas ya, karena kita akan mempelajari bagaimana perbandingan Pancasila, ideologi Pancasila dengan negara-negara lainnya. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari di sini materinya adalah apa yang dimaksud dengan ideologi itu sendiri ya. Nah, ini adalah menurut beberapa pakar tentang pengertian ideologi. Beberapa pakar mengatakan bahwa ideologi itu merupakan suatu gagasan, ide ataupun buah pikiran yang dijadikan suatu sistem nilai ya, dan dapat dijadikan tolak ukur dalam bersikap ataupun bertindak. Jadi kalau kita lihat dari pengertian di sini, ideologi itu merupakan suatu gagasan, suatu buah pikiran ataupun logika yang kemudian diterima oleh masyarakat banyak dan dapat dijadikan sistem nilai ataupun dapat dijadikan tolak ukur dalam bertindak di dalam suatu wilayah bangsa ataupun negara ya. Nah, kemudian ada beberapa pakar Indonesia ya yang mengatakan bahwa ideologi merupakan suatu gagasan ataupun pemikiran yang berupa pandangan atau cita-cita atau keyakinan yang ingin diwujudkan ya, dan dapat diterima di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ini menurut Puspo Wardoyo ya, ini adalah pengertian ideologi menurut Puspo Wardoyo. Nah, apa sih yang merupakan sifat dari ideologi itu sendiri? Sifat daripada ideologi yang pertama, pemikiran atau gagasan ini merupakan harus mendasar. Mendasar itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Yang kedua, dapat diterima oleh akal sehat atau rasional, secara logika masuk di akal, secara akal sehat dapat diterima ya. Nah, kemudian sifat ideologi yang kedua, pemikiran yang mendasar ini, gagasan yang mendasar ini harus bisa memancarkan sistem untuk mengatur kehidupan, kayak ideologi Pancasila ya. Nah, ideologi Pancasila itu dia memancarkan suatu sistem untuk mengatur kehidupan. Kehidupan apa? Karena ini kaitannya dengan ideologi, maka kita membicarakan tentang kehidupan berbangsa ataupun bernegara ya. Yang ketiga, ideologi harus memiliki metode praktis bagaimana diterapkannya, bagaimana dijaga eksistensinya, dan bagaimana disebarkannya ya. Metode praktis itu adalah suatu metode ya, bagaimana secara legal formal ini bisa diterapkan dalam suatu negara. Nah, kira-kira seperti kita itu secara praktis itu kita diterapkannya melalui pengesahan alinea keempat Undang-Undang Dasar. Bagaimana dijaga eksistensinya? Mungkin dengan cara melalui peraturan perundang-undangan, di mana ideologi kita menjadi dasar filosofis ya kan. Semua perundang-undangan kita harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila misalnya ya kan. Atau bagaimana disebarkannya? Kalau disebarkannya dengan berbagai macam metode, melalui sistem pendidikan, melalui upaya-upaya pemerintah dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu digambarkan yang tadi saya contohkan adalah ideologi Pancasila. Nah, apa itu fungsi ideologi? Fungsi ideologi yang pertama adalah memberikan orientasi dasar ya. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna, menunjukkan tujuan di dalam kehidupan manusia. Nah, kira-kira kalau suatu negara punya ideologi, dia harus punya suatu misi atau suatu visi untuk negara tersebut. Kira-kira negara tersebut mau seperti apa pemerintahannya, mau seperti apa bentuknya, mau dijalankan dengan sistem yang seperti apa kepemimpinannya dan lain sebagainya ya. Ideologi harus memberikan norma-norma yang menjadi pedoman pegangan untuk melangkah atau bertindak ya. Jadi
seperti kita, ya. Eh, tindakan berbangsa dan bernegara kita itu diatur dengan aturan hukum. Nah, aturan hukum itu disusun dengan pedoman apa? Dengan pedoman ideologi kita, yaitu Pancasila, kira-kira seperti itu ya. Memberikan kekuatan. Ideologi itu harus mampu menyemangati, mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuannya. Dengan ideologi Pancasila, Indonesia mempunyai tujuan nasional yang ingin dicapai. Nah, ideologi ini lah yang memberikan kekuatan agar bangsa Indonesia tetap berjalan untuk mencapai tujuan nasionalnya itu. Kira-kira seperti itu ya. Terakhir adalah memberikan pendidikan ya untuk menghayati, memahami ya, memolakan tingkah laku sesuai dengan ideologi atau norma-norma yang terkandung dalamnya. Seperti yang kita laksanakan sekarang, bahwa kenapa kita belajar Pancasila, agar Anda bisa menganalisa persoalan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, ya kan? Nah, ini Anda bisa mempunyai sikap laku, perilaku, orientasi sesuai dengan norma-norma Pancasila. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini adalah berbagai macam ideologi di dunia. Kita tahu bahwa ada ideologi-ideologi yang sudah cukup lama terkenal di dunia. Ada liberalis, ada komunis, ada fasis, ada marxis, sosialisme, fasis, dan lain sebagainya ya, dan juga Pancasila. Nah, untuk ideologi liberalisme ya, ini saya akan terangkan singkat ya. Nah, namun saya sendiri akan mengupload video-video dari YouTube yang mendukung penjelasan tentang ideologi liberalisme. Nanti Anda bisa baca atau menonton ya di YouTube yang saya upload tentang ideologi liberalisme. Nah, ideologi liberalisme itu merupakan paham atau ajaran yang mengagung-agungkan kebebasan individu. Jadi kalau kita baca di modul, liberalisme itu didasarkan oleh pandangan individualistik ya, individualistik ataupun individu. Dalam ajaran liberalisme, manusia pada hakikatnya adalah individu yang bebas, yang utuh, yang lengkap, terlepas dari manusia lainnya, sehingga kebebasan individu lebih penting daripada masyarakat itu sendiri. Jadi freedom banyak sekali diatur di dalam ideologi liberalisme ya. Fungsi negara justru fungsi negara ini adalah untuk menjaga supaya kebebasan individu ini terjamin untuk mengejar tujuannya. Jadi jangan heran kalau untuk negara-negara yang berideologikan liberalisme, banyak sekali kebebasan-kebebasan individu yang cukup diakui, seperti Amerika Serikat. Freedom of speech-nya luar biasa ya, kebebasan berpendapatnya, kebebasan berekspresinya itu sangat luar biasa. Nah, itu ya ideologi liberalisme. Nah, kemudian kita tahu Indonesia sempat mengalami masa-masa adanya ancaman ideologi komunisme ya. Nah, ideologi komunisme memiliki beberapa ciri khusus seperti ateisme, artinya penganut ini tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, nah ini sangat bertentangan dengan sila pertama dari Pancasila itu sendiri. Yang kedua, dogmatis. Dia tidak mempercayai pemikiran orang lain karena ideologi komunisme ini sangat konservatif. Artinya mereka percaya terhadap pemikirannya sendiri. Kemudian otoritas, pelaksanaan politik berdasarkan kekerasan. Ya, jadi kita tahu bahwa di negara-negara komunis pada masa lalu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya pelanggaran hak asasi manusia ya, karena memang kebebasan, freedom itu semua sangat terbatas dengan adanya otoritas yang sangat otoriter ya. Adanya pengkhianatan terhadap hak asasi manusia. Nah, ideologi komunisme ini tidak mengakui adanya hak asasi manusia ya, karena memang kekuasaan itu dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa, sehingga kebebasan-kebebasan itu sangat dibatasi di sini. Diktator, kekuasaan pemerintahnya dipegang oleh partai komunis. Golongan lain biasanya tidak diperbolehkan untuk memegang kekuasaan ya. Interpretasi ekonominya adalah sentralistik, artinya seluruh sistem ekonomi dari hulu ke hilir, pelaku usaha ini diatur oleh pemerintah. Kalau misalnya kita lihat interpretasi ekonominya semacam sosialis ya, karena dia pemerintah ini sangat dominan dalam mengatur perekonomian di dalam suatu negara.
ya. Jadi misalnya kayak menetapkan harga, kemudian persaingan dan lain sebagainya, pokoknya semua kehidupan ekonomi diatur oleh pemerintah, kira-kira seperti itu ya. Nah ini memang kalau untuk komunis ini memang diatur oleh pemerintah karena memang eh, diharapkan tidak ada kesenjangan yang luar biasa di dalam suatu negara komunis, karena memang prinsip mereka adalah sama rata sama rasa ya. Nah ini agak-agak komunis ini memang sistem ekonominya agak sedikit sosialisme, jadi semua tidak boleh ada kesenjangan yang luar biasa besar di di dalam suatu negara. Nah makanya kenapa pemerintahlah yang kemudian mengambil alih semua jalannya roda perekonomian, baik misalnya pelaku usaha, kemudian mekanisme pasar, price setting atau penentuan harga dan lain sebagainya. Ini komunis ya. Nah ini awal-awal komunisme ini adalah adanya Vladimir Lenin di Rusia ya, yaitu Partai Bolshevik Revolution ya. Nanti mungkin Anda bisa buka di YouTube tentang bagaimana sih sebenarnya sejarah dari komunisme itu sendiri ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke ideologi fasis ya. Nah, fasisme ini identik dengan Jerman ya pada masa Perang Dunia Kedua. Kita tahu bahwa ideologi fasis ini dianut oleh Adolf Hitler, dan ini merupakan ideologi yang sangat konservatif, otoriter, dan sangat keras, sehingga pada Perang Dunia Kedua itu kita lihat bahwa Jerman itu sangat tidak mengindahkan hak asasi manusia, yang pertama. Yang kedua, pemerintahannya juga sangat otoriter ya. Kita akan coba bahas bagaimana ideologi fasis ya, ciri khasnya. Yang pertama adalah rasialisme ya. Kita tahu bahwa Jerman itu pernah melakukan suatu tragedi kemanusiaan yang luar biasa kita kenang sampai saat ini, yaitu peristiwa Holocaust, di mana dia membantai 6 juta orang Yahudi dan juga orang-orang lain yang dianggap ras yang menurut mereka itu tidak pantas lah hidup di bumi lah, kira-kira seperti itu ya. Nah ini uh, apa namanya uh, secara legal ini bisa dimusnahkan ya, pembantaian terhadap manusia atau kejahatan kemanusiaan atas dasar ras ya. Semua orang tunduk pada pemikiran yang telah diletakkan oleh ideologi. Dogma diletakkan oleh pelaksanaan ideologi, harus diikuti dengan patuh tanpa kritik dari manapun datangnya. Kita tahu ya bahwa tragedi Holocaust atau pembantaian 6 juta orang Yahudi dan juga ras-ras lain di Jerman itu memang karena atas dasar rasialisme. Diktator, kita tahu ya kepemimpinan Hitler itu, bahwa dia adalah suatu pemimpin yang anti kritik ya, dan semua orang harus tunduk pada kekuasaan negara. Bahkan selama masa kepemimpinannya dia adalah pemimpin tertinggi, tidak ada demokrasi di situ ya, tidak ada pemilu, tidak ada nilai-nilai demokrasi seperti pemilu dan lain sebagainya. Pemerintahan juga dilaksanakan dengan cara kekerasan ya, kira-kira seperti itu. Nah kemudian imperialis, kita tahu bahwa geopolitiknya Nazi pada saat itu ya, itu semakin luas wilayah kekuasaan itu semakin berjaya. Makanya sah-sah saja kalau dia menginvasi negara lain. Kita tahu bahwa Jerman ya, Nazi, fasis ya, dengan ideologi imperialismenya itu banyak sekali menguasai Eropa pada masa itu, sehingga muncullah Perang Dunia Kedua saat itu, karena memang sebagian Eropa itu dikuasai oleh Nazi ya atau fasisme ya. Nah itu invasi seperti itu kalau sekarang itu sudah dianggap melanggar piagam PBB, tapi karena saat itu PBB belum ada, sehingga mereka membenarkan tindakan-tindakan imperialisme ini ya. Sistem pemerintahannya pun otoriter. Nah ini fasis ya, nanti Anda bisa baca sendiri. Nah ini fasisme yang berkembang di Jerman ya, dan diadopsi oleh partai Nazi, berkembang menjadi Nazisme. Fasisme juga berkembang di Italia, yaitu oleh Benito Mussolini. Nah ini adalah bestie dari Hitler ya, Mussolini ini. Coba Anda baca sejarah lagi bahwa awal mula berkembangnya fasisme itu karena adanya dua kepemimpinan ini, Hitler dan Mussolini ya. Nah ini adalah peristiwa-peristiwa yang
menginjak-injak hak asasi manusia, dan ini secara legal oleh fasisme ini memang harus dilakukan ya, padahal ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, yaitu peristiwa Holocaust ya. Nah, sosialisme, untuk paham sosialisme dan juga kapitalisme nanti kita akan pelajari di modul 15 tentang sistem ekonomi, karena sosialisme ini adalah salah satu sistem ekonomi juga ya. Modul 14 itu Pancasila sebagai sistem ekonomi nasional ya. Nah, tetapi kita juga akan belajar tentang perbandingan sistem ekonomi, salah satunya adalah sosialisme. Nanti kita akan belajari di modul 14. Nah, bagaimana dengan ideologi Pancasila ya? Nah, Pancasila dinyatakan sebagai ideologi negara Republik Indonesia dengan tujuan bahwa segala sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan hidup bernegara harus dilandasi titik tolaknya, dibatasi gerak pelaksanaannya, diarahkan di dalam menjalankan pemerintahannya dengan tujuan yang sama dengan Pancasila. Nah, bagaimana fungsi Pancasila sebagai ideologi negara? Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi persatuan ya. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi pembangunan. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, Pancasila sebagai ideologi persatuan ini, Pancasila ini dianggap merupakan suatu titik temu di antara perbedaan-perbedaan yang memang ada di Indonesia. Perbedaan itu atas dasar suku, ras, agama, pandangan politik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Pancasila sebagai ideologi terbuka ataupun ideologi pembangunan. Nah, kita akan bahas yang pembangunan dulu, di mana pembangunan nasional ini harus berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan dalam bidang hukum, pembangunan dalam bidang ekonomi, pembangunan dalam bidang politik dan lain sebagainya harus berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, terakhir, Pancasila sebagai ideologi terbuka ini berkaitan dengan di mana Pancasila itu merupakan suatu ideologi yang terbuka dengan pembaharuan-pembaharuan, tidak dogmatis, artinya tidak konservatif mengikuti ego sendiri ya. Nilai-nilai Pancasila itu sangat universal dan bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Secanggih apapun era globalisasi, semaju apapun era globalisasi, nah Pancasila tetap, nilai-nilai Pancasila tetap bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Meskipun sekarang arus informasi tidak terbatas ya, tetapi yang pasti Anda tahu bahwa yang namanya nilai kemanusiaan tetap ada, nilai ketuhanan tetap ada, nilai persatuan tetap ada, nilai demokrasi tetap ada, nilai keadilan tetap ada. Nah, ini secara lengkap penjelasannya nanti Anda bisa baca di modul karena kita keterbatasan waktu ya. Nah, untuk materi dari modul ke-6 cukup sampai di sini. Nanti saya akan berikan pelengkap-pelengkap materinya melalui video-video tayang ataupun artikel-artikel yang akan memperluas khasanah keilmuan Anda semua. Baik, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di materi selanjutnya, yaitu materi modul ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.